Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok pangan yang akan membahas hama dan penyakit penting tanaman yang menyerang tanaman pangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Sebelum memasuki penjelasan tentang hama dan penyakit pada tanaman jagung, berikut merupakan penjelasan tentang tanaman jagung. Klasifikasi tanaman jagung, Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledon, Ordo Graminae, Famili Graminaceae, genus Zea, spesies Zeameis. Morfologi tanaman jagung. Sistem perakaran tanaman jagung merupakan akar serabut. Tinggi batang jagung berkisar antara 150 sampai dengan 250 cm yang terbungkus oleh pelepah daun yang berselang-seling berasal dari setiap buku. Ruas-ruas bagian atas berbentuk silindris, sedangkan bagian bawah agak bulat pipi. Jumlah daun jagung bervariasi antara 8 helai sampai dengan 15 helai. Berwarna hijau, berbentuk pita, dan jagung mempunyai bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Pada umumnya, satu tanaman hanya menghasilkan satu tongkol produktif meskipun memiliki sejumlah betina. Berikut merupakan penjelasan tentang penyakit dan hama yang menyerang tanaman jagung. Untuk gejalanya terdapat pustul atau jerawat pada permukaan daun dan hanya sedikit pada bagian bawah permukaan daun. Pustul berbentuk melingkar sampai bulat dan berwarna oranye sampai kecoklatan. Klasifikasi Puccinia polyzora, Divisio Basidiomycota, kelas Puccinomycetes, famili Pucciniaceae, genus Puccinia, spesies Puccinia polyzora. Dalam penyebaran penyakit karat, suhu dan kelembapan memegang peranan penting. Siklus Conidiaspora sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin singkat siklus hidup Conidia dari penyakit karat ini. Karakter infeksi Puccinia polyzora adalah bersifat saprofit, tidak dapat hidup pada sisa media mati limbah tanaman, hanya dapat bertahan hidup pada inang yang tumbuh. Tipe infeksi di lapangan adalah mulai menginfeksi pada daun tengah ke bagian daun yang terletak pada bagian atas. Infeksi ditandai dengan adanya pustul kecil berwarna merah kecoklatan yang menyebar di bagian sebelah bawah daun dan atas. Pustul memperbanyak diri dan dapat menginfeksi ke seluruh bagian tanaman. Pada serangan yang berat, pustul karat menginfeksi batang. Ukuran pustul tergantung dari kepekaan inang. Semakin peka inang, semakin tinggi intensitas pustul yang menginfeksi, terutama pada bagian sebelah bawah daun. Siklus penyebaran penyakit ini yakni spora karat akan berpindah menuju tanaman jagung melalui media angin. Setelah tanaman tersebut terserang, maka spora tersebut akan berpindah lagi menuju ke tanaman yang lain, sehingga satu lahan tersebut bisa terserang penyakit karat daun. Jamur ini menyerang tanaman jagung pada fase pertumbuhan generatif hingga pada masa panennya, yaitu menyerang pada bagian daunnya. Apabila tingkat serangan berat, maka serangan ini dapat mencapai tongkol jagung. Untuk intensitas penyakit ini berkisar antara 26 hingga 90%, dari kriteria sedang sampai kriteria sangat berat. Penyakit karat ini menyerang daun bagian bawah sampai dengan daun bagian atas, sehingga biasanya tersisa daun muda di bagian atasnya saja. Perbedaan hasil perhitungan intensitas penyakit ini dapat dipengaruhi oleh kelembapan dari lingkungan jagungnya. Pengendalian karat daun pada tanaman jagung ialah dengan mencegah komponen utama, yaitu dengan menggunakan varietas tahan dan waktu tanam yang tepat. Namun, teknologi ini sering mengalami hambatan di daerah dengan pola tanam tidak serempak, sehingga strategi pengendalian karat yang dianjurkan yaitu perpaduan varietas tahan dan fungisida sistemik. Penggunaan varietas tahan terhadap penyakit karat merupakan salah satu strategi yang paling efektif di lapangan. Varietas tahan terhadap penyakit karat di area pertanaman dapat menekan produksi ureospora sehingga mengurangi sumber inokulum awal dan keadaan ini memperlambat penularannya di lapangan.
Pengendalian karat dengan fungisida berbahan aktif mankozeb telah menunjukkan efektif menekan dinamika penyakit karat di lapangan. Hama juga seringkali menyerang tanaman jagung. Salah satu hama yang menyerang tanaman jagung adalah ulat geraya. Gejala yang ditimbulkan adanya ulat geraya ini lebih sering menyerang ke daun sehingga daun menjadi terkikis atau berlubang tidak beraturan. Kemudian ulat geraya menyerang bagian tongkol jagung, kemudian merusak akar dan memotong titik tumbuh. Hal ini dapat menimbulkan produksi tidak maksimal atau bahkan bisa mati. Ulat gerayak ini berasal dari kingdom Animalia, kelas Arthropoda, ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, genus Spodoptera, dan spesies Spodoptera littorae. Untuk morfologi ulat gerayak yang masih muda berwarna kehijauan, sedangkan ulat instar akhirnya berwarna kecoklatan atau abu-abu gelap dan berbintik-bintik hitam serta bergaris keputihan. Nah, di gambar sudah tertera siklus hidup ulat geraya. Siklus hidup ulat geraya berlangsung selama 30-50 hari. Pada fase telur selama 2-3 hari dengan jumlah telur secara berkelompok antara 100-200 butir per kelompok. Kemudian fase larva instar 1-6 selama 8-14 hari. Fase pupa selama 8-12 hari, kemudian fase imago selama 2-3 minggu. Ulat geraya dapat terbang hingga 100 km dalam satu malam dan 500 km sebelum meletakkan telurnya. Ulat geraya menyerang pada malam hari dan ketika siang hari mereka bersembunyi di bawah tanaman, di mulsa atau di dalam tanah. Dikutip dari Megasari dan kawan-kawan tahun 2021, hama ulat gerayak yang menyerang tanaman jagung menyerang pada seluruh fase tanaman, dimulai dari fase vegetatif hingga fase generatif, dengan intensitas tertinggi terjadi pada fase vegetatif. Intensitas serangan atau kehilangan hasil juga pada hama ini dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga mencapai 40%. Ulat geraya merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman jagung, di mana pencegahan dari hama ini yaitu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan rotasi tanaman untuk memutus daur hidup hama. Yang kedua yaitu pengolahan tanah yang baik. Yang ketiga yaitu pemasangan perangkap feromon dengan menggunakan feromon eksi sebanyak 20 buah per hektar. Yang keempat yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida. Penyemprotan insektisida ini dapat dilakukan jika kerusakan daun sudah mencapai 5% atau jika tangkapan ngengat yang dilakukan pada perangkap feromon eksi tadi telah mencapai 30 ngengat per 3 malam. Yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan pengaplikasian pestisida nabati. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit karat daun yang disebabkan oleh Puccinia polycera pada tanaman jagung menyebar optimum pada siang hari berkisar suhu 27 hingga 28 derajat Celcius. Kehilangan hasil yang disebabkan penyakit ini dapat mencapai 45 hingga 70%. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan penggunaan varietas tahan dan waktu tanam yang tepat. Sedangkan penyerangan hama pada tanaman jagung salah satunya yaitu ulat gerayak. Ulat gerayak ini penyerangannya yang dilakukan dari fase vegetatif hingga fase generatif. Biasanya terjadi pada daun dan pangkal daun. Akibatnya, tanaman tidak dapat berfotosintesis. Kehilangan hasil yang disebabkan hama ulat gerayak ini mencapai 40%. Dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan rotasi tanaman agar dapat memutus daur hidup hama. Yang kedua dapat pengelolaan tanah yang baik dan pemasangan perangkap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.